di balik Idul Fitri itu ada beberapa momen yang bisa menjadi media bagi orang tua dalam rangka mendidik anak mengenalkan tentang akan adanya dunia. Omong-omong soal momong. Idul Fitri gitu. Monggo Pak Ditung, siap Pak Ditung. Idul Fitri. Momen apa di Idul Fitri yang bisa menjadi media dalam pendidikan anak? Nah, ini menjadi salah satu pekerjaan bagi orang tua. Maksudnya pekerjaan itu menjadi salah satu media yang bisa membantu orang tua. Nah, Idul Fitri setahun sekali, rutin ini setahun sekali. Momenan gitu ya. Momenan. Di balik Idul Fitri itu ada beberapa momen yang bisa menjadi media bagi orang tua dalam rangka mendidik anak mengenalkan tentang akan adanya dunia. Ya termasuk mendidik anak abotin donya barang kuwi. Abotin donya. Iya, sekolahnya apapun nanti ujiannya adalah ekonomi. Abotin donya, arep bodo ki do abot. Abot mikir arep ngibadah, apa abot mikir bodo. Nah, ngono kuwi. Media kanggo mulang bocah-bocah supaya kabeh kegiatan sing dilakoni wong kuwi ngarai kuwi ning ibadah. Apa saja yang bisa diedukasi dari budaya membunyikan atau membledoskan petasan. Yes. Nah, petasan, mengapa anak-anak atau remaja bahkan dewasa, utamanya di pedesaan ya, bukan perkotaan, mereka gemar sekali membuat petasan dan meledakkan petasan. Nah, ngeri ya, meledakkan petasan. Ya, karena nang desa-desa iki petasan ini gedene sak gelas-gelas itu. Betul. Sak gelas grendel. Betul. Nah, nek neng pinggiran pas lewat gitu kertasnya sih mabur-mabur. Ora pinggir dalan nek kampung-kampungnya desa memang sengaja dikebaki petasan. Petasannya. Nah, apa yang melatar belakangi? Pertama adalah bahwasanya orang itu ingin euforia. Euforia dengan bodo mau. Bodo sebuah perayaan. Apa yang mereka rayakan? Nah, mereka hanya merayakan kegembiraan. Karena meledakkan petasan itu otomatis kalau dilihat dari sudut pandang agama antara manfaat dan madharatnya mesti lebih sedikit manfaatnya. Ya. Nah, itu latar belakangnya. Berarti euforia ini ya. Euforia latar belakangnya. Apa sih? Seneng gitu ya? Seneng, pengen wah-wahan loh cara Jawa. Iya. Maka dari sini orang tua bisa mendidik kepada anak tentang petasan. Inti saka Idul Fitri wis sing mbok syukuri iki perjuanganmu sing iso ngibadah tenanan kuwi. Yes. Lah mosok kowe ngibadah tenanan, syukuranmu mbledoske petasan. Gak enek hubungane. Nah, iki tangga teparo, Pak Dibude, RT, RW, bayan, lurah lan sak piturute utamane takmir masjid, imam masjid, penceramah, tukang kultum, khotib dan sebagainya sosialisasikan. Yes. Mari bareng-bareng ya. Persedikit itu petasan. Edukasi berikutnya apa? Edukasi untuk hidup itu jangan membuang-buang harta. Al-mubadiru ini ya berarti Pak Ditung ya. Innamal mubadirina kana ikhwana sayatin. Fitri artinya wis poso sesasi kembali berbuka. Oh, gitu Datang ke Indonesia orang memang sangat kreatif dan sangat filosofi. Memaknai Idul Fitri kembali kepada fitrah. Fitrah diterjemahkan kesucian. Mula yang disebut minal aidin wal faizin, mohon maaf dan lahir dan batin. Lah minal faizin wal faizin ki apa artine? Dudu mohon maaf lahir dan batin lho. Lah apa Pak Ditung? Minal aidin wal faizin ya dari id ke id berikutnya dan kemenangan. Kembali pada hari raya dan kemenangan. Terus ke mohon maaf lahir dan batin lagi bisa jadi pantun nih. Oh gitu ya, pada kemarin. Tapi apa ngene iki ora entuk ento. Boleh. Wong ngono kuwi yo dudu bagian daripada ibadah yang mahdhah. Yang diyakini sebagai ibadah yang mahdhah. Mek diartekke apa? Tapi kuncinya itu kembali kepada berbuka kembali. Berbuka kembali setelah berpuasa 1 bulan. 1 bulan. Oke, kita lanjut Pak Ditung. Ini Idul Fitri momennya biasanya malam kita ada takbiran dulu. Kemudian pagi ini kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah ini kira-kira
apa nih sing bisa kita Takbiran dan sholat Idul Fitri. Yes. 2 poin. Takbiran. biran? Sebagai bentuk rasa syukur kita. Ya. Sudah diberi pertolongan oleh Allah, yaitu mampu melewati ibadah selama 1 bulan. Ya. Mampu iktikaf ibadah siang, malam hari, 10 hari terakhir. Maka disitulah kita menanamkan kepada anak bahwasanya kita ini sebenarnya nggak mampu. Nak. Allah yang memudahkan kita. Ya. Maka karena Allah sudah menolong kita, maka kita agungkan asma Allah. Kita bertakbir. Ya. Agungkan asma Allah sebagai bentuk syukur atas kemenangan kita. Ya. Kita menang berperang dalam 1 bulan, maka bertakbir. Lah bertakbir bagaimana? Apakah juga bertakbir itu harus pegang mic? Tidak harus. Ya harus ya. Seorang ibu yang mungkin di rumah sambil masak, sambil takbir. Sambil takbir. Ya, bapak mungkin malam hari sambil bersendegur dengan anaknya, sambil takbir. Ya. Ya, Tapi nggak apa-apa juga kan kalau takbir bareng-bareng di masjid, di langgar, musola gitu ya Pak. iya. Takbir di masjid ada beberapa perbedaan Oke. ya. Ada yang perbedaan, ada yang memang itu tidak disyariatkan untuk bersama-sama. Oke. Karena bisa jadi mengganggu orang tidur. Iya. Tapi di satu sisi kalau di kampung itu memang sudah menjadi budaya, itu syiarnya. Nggak apa-apa ya karena juga Syiarnya. menampilkan apa namanya Pak Di, syiar Islamnya ya Pak Di ya. Syiarnya di sana. Pakai baju baru gimana Pak Di tuh? Pakai baju yang terbaik. Terbaik ya. Ya, tidak harus Baru. baru. Di sana ada 2 pelajaran. Pertama, pelajaran mengagungkan syiar akan Idul Fitri. Ya. Syiarnya apa? Kita pakai baju yang terbaik, penampilan yang terbaik, aroma yang terwangi. Wangi. Sebagai syiar, kowe main ning ndi to kaya penting men. Oh, salat Salat Id. Id. Syiar. Juga ada pembelajaran kesederhanaan Ya. untuk zuhud. Apa itu? Tidak harus baru. Oh iya. Karena yang membudaya bodoh arep bodoh kuwi momen blonjo. Kudu anyar gitu ya. Ya rasa kona'ah. Kona'ah. Kona'ah ini Allah udah berikan ini Ya. kepada kita. Ya. Inilah kita Kita harusnya kepada Allah nih ya. kepada Allah. Nah, yang kita banggakan di hadapan Allah adalah amal kita kemarin. Di dalam takbiran itu memang pemaknaannya itu begini, Mas. Takbiran untuk mengagungkan kemenangan, Iya. tapi sebagian bagi saudara-saudara kita Iya. yang sedang berjuang, yang mungkin 1 tahun 2 tahun ini belum bisa pulang Iya. karena mungkin kondisi ekonomi dan sebagainya. Iya. Itu biasanya kalau dengar takbiran Idul Fitri mengalir air matanya. Iya. Kangen mbok nih, Iya. dulure. Nah, Tradisi mudik ini kan neng Indonesia ini. iya. Mudik adalah media yang sangat besar untuk mengajarkan anak tentang pendidikan. Di dalam safar itulah orang akan muncul karakter yang sesungguhnya. Iya. Maka dengan safar orang tua bisa mengajarkan pertama adalah silaturahim penting. Yang kedua, pentingnya bersabar. Yang ketiga, mengajarkan syariat karena mudiknya kan pas Ramadan gue. Di sana bisa mengajarkan mana mahram dan bukan. Oke. Mana boleh jabat tangan dan bukan. Termasuk ada bertamu mungkin Pak Ditum ya. Ada bertamu. Dari Pak Maman ini ya mau tanya tips-tips langkah awal mengenalkan anak kepada Allah Pak Ditum. Saya sebut aja itu usia tufulah. Anak kecil. Pertama adalah dengan mengenalkan keagungan Allah melalui penciptaannya. Yang kedua adalah kenalkan bahwa Allah itu yang mengatur semuanya. 4, kenalkan Allah yang memberikan rezeki. Pak Ditum, nek ada yang minta uang lebaran Pak Ditum, fitrah ini apa namanya? Angpo gitu Ya, THR. THR. Anu fitrah. bahasanya. Ya. Lah kan bagian dari spill fitrah. Yes. Ya. Lebaran di budaya kita adalah budaya nyangoni bocah-bocah. Iya. Ya. Ajarkan kepada anak kita. Jangan mengharap. Karena kalau mengharap. sudah budaya, Ya. badan rono. Wah nek ning kono nggo sangon ini 20-an. Ya. Kono eketan, kono atusan. Ajarin, nak, jangan berharap diberi oleh orang. Iya. Berharaplah pada
Allah. Itu yang kita ajarkan kepada anak. Yang kedua, maka gunakan sebaik-baiknya. Orang mah nggo tuku mercon mau lho. Naan do njaluk jatah. Ya. Ya nek duwe di Wehi, ya. Nek ora duwe ya aja memaksake. Ya. Ya nek ra duwe modal rai ndablek. Modal rai ndablek apa? Ya paling ke orang duwe duit. Zakat fitrah. Zakat fitrah diberikan pada pagi hari ya sebelum sholat Idul Fitri. Paling bagus. Nek pagi hari gak sempat yo malam takbir. Oke. Malam takbir gak sempat sadurunge. Iya. Ya karena bisa jadi orang gak sempat kan. Iya. Nah, tapi zakat ini keharusan bagi semua umat Islam. Ya. Kecuali memang tidak punya sekali. Ya. Memang betul-betul fakir. Maka dia berhak mendapatkan. Tradisi saling memberi dan meminta maaf atau saling memaafkan Pak Dito. Salam-salaman kosong. Ini gimana nih Pak Dito? Ya tradisi ini ya baik ya. Bukan bagian daripada ibadah. Tapi saling meminta dan memberi ini maaf. Ini murni tradisi. Ya. Kalau diyakini sebagai ibadah jadi tidak tepat. Tapi kalau hanya tradisi ya salaman. Ya, salaman. Minta maaf boleh orang minta maaf ke orang ini. Ya. Tapi kalau meyakini bahwa boleh minta maaf hanya di hari itu, aku sih tidak boleh. Ya. Memang seyogyanya ya setiap kali berbuat salah langsung minta maaf ya Pak Dito. Maka kita dianjurkan untuk berjabat tangan kita ketemu. Ya. Untuk menggugurkan dosa. Kemudian yang tradisi lagi jadi pembelajaran, ya ini mungkin sensitif ini, sungkeman. Oh iya. Sungkeman ini juga murni budaya. Murni budaya. Jadi orang minta maaf tidak harus sungkem. Tapi orang menghormati orang tua kita, ibu kita untuk bersalaman dan mencium tangannya ini juga penghormatan. Tapi juga tidak harus sungkem. Nah, sungkem itu apa? Sungkem itu depro. Iya, depro. Piye ya? Menggambarkannya ya. Ya sungkem gitu ya. Terus sungkem ngene. Kan itu memang kesannya adat menyembah kepada sesama manusia. Kesannya loh, kesannya ditampilkan itu. Maka kita jabat dengan ayah ibu cukup jabat, peluk, minta maaf. Ya memang minta maaf sesering mungkin. Wong anak mesti salah oke. Iya, betul. Nah, kita minta maaf kepada ayah kita, ibu kita tadi itu. Ngajari supaya anak kita juga sering minta maaf kepada kita. Bukan karena kita itu pengen piye, tapi dia diajari berbakti. Pak Agus ini ya. Assalamualaikum Pak Ditum. Saya mau nanya bagaimana sikap kita ketika melihat orang merokok di masjid, bahkan pengurus masjid juga ikut merokok di masjid. Juga ada anak kecil yang melihatnya. Saya khawatir ini tidak baik untuk pendidikan anak. Iki sensitif. Konteks mendidik anak. Saya bukan konteks menyerang takmir masjid yang merokok di dalam masjid. Iya. Kok takmir masjid dia akan mengeluarkan dalil warka ma'aroki. Nah, ini bener ya dalil. Bercanda. Jadi ketika kita membawa anak melihat banyak orang yang merokok di masjid, ya kita sampaikan itu tidak bagus, nak. Iya. Konteksnya pendidikan ini ya, pemahaman kita kepada anak. Tidak bagus. Wis meh ngetokke alasan sak truk kurang wis sak kontainer tetap tidak baik. Iya. Tetap tidak baik. Sampaikan ini tidak baik. Sesuk nek gede ojo tiru. Iya. Ojo tiru. Kan ini tangan dari anak. Ya. Nah, tidak baiknya apa, nak? Tidak baiknya ya satu, merokok itu perbuatan mubadir. Uang dibelikan rokok. Ya kan? Setelah dibeli, rokoknya dibakar. Iya. Yang dihisap asapnya. Bukti fitrah bahwa merokok itu tidak baik. Seorang bapak akan melarang anak kecilnya merokok. Jika memang rokok itu baik, kenapa kok anaknya nggak dibelikan, istrinya dibelikan? Jadikan bapak dan ibu, ayah, bunda, mari jadikan momen Idul Fitri sebagai wahana untuk memberikan pendidikan
kepada anak agar anak kita nanti menjadi anak yang dewasa, yang bijaksana, yang tidak melanggar perintah ajaran dari Nabi kita. Ngomong soal momong.